Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Pak Sekda, yang mulia Haji Laude Ahmad Izzat Munarba, yang saya hormati Kakanda Sekda, dan yang saya cintai dan banggakan para akademisi sekaligus peneliti-peneliti muda kita, yang mana sudah bekerja keras membuat tokonin, objek dan gaya tarik wisata budaya. Saya sangat tertarik sekali dengan acara atau kegiatan ini, dan kiranya saya baru kali pertama ini bertemu dengan kegiatan seperti ini. Baik ya, sejak anak benteng menjadi wali kota Bau-Bau, ya saya baru pertama kemudian mendapat informasi tentang FGD. Terus terang aja, saya sejak tahun 2012 kami sudah mendirikan Yayasan Kasambure namanya. Saya bersama teman-teman saya, termasuk Adinda Imran Kudus ini masuk dalam pengurusan Yayasan Kasambure. Memang agak berat ini kita buat yayasan ini kemudian. Dan itu beberapa program destinasi wisata lokal kita yang kemudian kita presentasikan di muka para OPD kita waktu itu di rumah makan Betuambari. Nah, jadi ada sekitar 15 mungkin objek wisata yang pernah kita coba garap. Salah satunya adalah Benteng Keraton Buton ini. Kemudian di samping Benteng Keraton juga ada Benteng Badia dan Benteng Surawolio. Ini belum terkonektivitas. Ini juga menjadi PR barangkali buat teman-teman bahwa ada satu benteng di luar Benteng Keraton ini namanya Benteng Badia. Dulu di situ ada Rumah Sultan. Dulu di situ juga ada Zawiya. Dan dalam program kami itu bahwa Benteng Badia itu harusnya dia menjadi pesantren ala Buton. Ya. Zawiya itu adalah tempat pengajian anak-anak atau tempat pengkaderan anak-anak kita untuk bahasa wolionya mungkin, untuk ngaji katuwolionya mungkin, untuk kemudian ilmu yang diturunkan oleh para leluhur kita mengenai Islam, Buton, akhlak yang Unidayan itu selalu buat kegiatannya yang disebut dengan akhlak dan budaya ya. Tapi mungkin Benteng Badia itulah, atau yang kita sebut dengan Mokobadiana di sana mungkin beristana. Mungkin di situ juga ada Zawiya, tempat anak-anak didik menjadi santri-santri Buton. Kemudian ada satu lagi benteng namanya Benteng Surawolio. Itu sangat dilupakan oleh pemerintah kita. Benteng Surawolio itu ada dua. Dan di tengah Benteng Surawolio dan itu ada situs Masjid Surawolio. Alhamdulillah Masjid Surawolio itu dulu kita sudah gaungkan, dan salah satunya Pak Mansa kemudian membangun Benteng Surawolio itu dan sekarang sudah digunakan, yaitu Pak Saifuddin Aigu. Itu kemudian dibangun walaupun sekarang ini berdinding jelajah, masih swadaya masyarakat, tapi alhamdulillah sudah digunakan. Dan itu juga sudah punya SARA, perangkat SARA hukum ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konektivitas ke Benteng Surawolio dari Benteng Keraton ini juga apa sebenarnya yang bisa kita jual? Nah, dulu kita sampaikan di presentasi kami bahwa orang itu mau lihat view kota Bau-Bau. Orang itu mau lihat kali Bau-Bau yang begitu berkelok-kelok dengan nama yang seperti disampaikan oleh Pak Munafi tadi. Setiap nama itu, setiap lekukan itu ada namanya, termasuk ada Piri Muhammad di sana. Saya kira banyak hal yang mesti kita ungkap malam ini. Saya juga ingin sampaikan bahwa ada salah satu situs kita yang masih terlupakan oleh pemerintah sampai hari ini, dan itu kemudian daerah itu menjadi daerah rawan sampai hari ini. Itu kemungkinan saya lihat bahwa karena daerah itu kurang perhatian dari pemerintah, yaitu daerah Kanakea. Kenapa saya sebut daerah Kanakea itu daerah rawan? Karena memang di situ
bukti yang konkret. Setiap tahun itu ada permasalahan kriminalitas. Padahal di sana, menurut sejarah kita, bahwa di sanalah kemudian orang mengambil air untuk diislamkan, atau disebut dengan Ovena Kanake, Ove Pak Islam. Ya, di sana ada situs kita yang kemudian itu tidak terjaga dengan baik. Malah boleh dikata sudah kumuh, sudah hancur, dan ini tidak menjadi perhatian dari kita masyarakat atau pemerintah kita yang konon ceritanya punya visi menjadikan budaya terdepan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Dan ini catatan kecil buat Pak Sekda barangkali, bahwa situs Kanake itu harus kita kembalikan ke asliannya, karena orang yang mau tandaki, orang yang mau posusu, orang yang mau Islam harus ambil air dari Kanake. Itu wajib dari leluhur kita. Itu yang tidak boleh ditinggalkan sebenarnya. Kalau kita mau mengangkat keaslian, mulai dari Pak Islam, mulai dole-dole, posusu, potandaki, posusu, semuanya harus kita kembalikan. Termasuk kegiatan-kegiatan tradisi dan budaya kita. Jangan kita lakukan di luar dari benteng Keraton Wolio ini. Kita tahu bahwa benteng Keraton Wolio ini sebagai pusat pertahanan terluas di dunia, pusat pemerintahan, pusat pemukiman, dan sekarang harus kita jadikan pusat budaya kita orang Buton. Ini yang belum kita lakukan. Padahal kita sudah punya 3 item tadi: pusat pertahanan, pusat pemukiman, dan pusat pemerintahan zaman itu. Ya, kemudian para peneliti saya himbau juga supaya meneliti di mana sih istana pertama Raja Wakaka, Batara Guru dan selanjutnya. Itu juga belum ada. Sampai hari ini kita belum pernah ungkap. Hanya kita mau ungkap Limbo, tapi sultannya, rajanya kita belum ungkap. Di mana pertama mereka tinggal? Mereka beristana di mana? Ya, banyak yang saya coba ungkap. Dan ini saya selalu ungkap sama teman-teman. Terutama saya ingin kembalikan nama Wolio. Wolio ini sebenarnya paling cocok di benteng keraton ini. Kecamatan Wolio itu paling cocok. Saya pernah usulkan sama Amirul bahwa benteng keraton ini adalah daerah khusus Kecamatan Wolio. Daerah khusus. Dia memang kemudian harus sama daerah khusus Kecamatan Wolio. Batara Guru, Kecamatan Wolio itu harus menjadi Kecamatan Batara Guru, karena di situ ada situs makam Batara Guru. Maka Kecamatan Wolio itu dirubah menjadi Kecamatan Batara Guru. Betoambari ada situs Kecamatan Betoambari, ada makam Betoambari. Dan Kecamatan Wolio sudah pas. Nah, Kecamatan khusus Wolio ini hanya ada Kelurahan Badia, Kelurahan Belai, Waborowo, dan Labalawa. Itulah yang sebenarnya menjadi daerah khusus kecamatan. Tahun 2012 yang lalu kami usulkan kepada Bapeda, masih Pak Sofi Sarudin waktu itu, supaya Waborowo dan Labalawa itu menjadi desa, dan kita coba akan menjadi desa adat. Ya, karena masih ada dia punya perangkat-perangkat adat. Desa Waborowo dan desa Labalawa. Dan itu memang kita memancing anggaran waktu itu dari pusat. Waktu itu masih 1 miliar. Dan desa wisata hari ini kita sudah dengar bahwa ada desa wisata. Kebetulan menterinya memang sangat care dengan desa itu. Hari ini kita tidak ada kelurahan. Desa wisata lah yang kemudian menjadi fokus dari pemerintah hari ini. Itu yang saya coba. Dan masih banyak hal lagi yang ingin kami sampaikan, namun waktu barangkali yang terlalu sempit. Namun saya akan coba konsultasikan dengan teman-teman tim Tokonim maupun dari tim 2 yang berencana detail daya tarik wisata strategis. Saya kira demikian barangkali penyampaian dari kami, dan saya ucapkan terima kasih buat Adinda Wawan yang sejak 2013 menjadi pegiat wisata di Benteng Keraton Buton. Satu hal lagi barangkali Pak, tahun 2014 kami
perlu ungkapkan ada budaya tua yang terlupakan yang tidak lagi dilakukan, yaitu Santiago yang pernah kita gagas tahun 2014, 2012 dan pernah kita laksanakan waktu itu dengan datangnya kalau saya tidak salah Direktur PPDN ya, STPDN ya, dan Pak Wali Kota sendiri. Mudah-mudahan ini terus setiap tahun dilakukan, tetapi waktunya harus dikembalikan sesuai aslinya, yaitu sesudah Hari Raya Idul Fitri. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah kita dengarkan masukan dari 5 pelaku pemerhati yang memberi masukan berharga sekali untuk tim penyusun. Proses sekarang ini kita masih ke seminar awal, jadi semua yang akan ditampung untuk menjadi masukan atau tahap selanjutnya FGD untuk pendalaman.